18 Novembernya itu Belanda sempat merebut persenjataan Belanda kan. Nah, kemudian 2 hari setelahnya terjadilah pertempuran. Terjadilah sebuah pertempuran. Nah, ketika saat itu kan Belanda itu melakukan serangan besar-besaran nih. Jadi Belanda itu mengirimkan sekitar 5 pasukan, yaitu ada Gajah Merah, Anjing Hitam, terus tuh polisi negara dan polisi perintis, dan satunya lagi tuh singa. Oh, berarti banyak hewan gitu ya, Kak? Ah, itu kan nama pasukannya dong. Oh, nama pasukannya doang. Nah, kemudian itu jadi kemudian Belanda itu mengirimkan sekitar 20 pasukan ke posisi pasukan Ciwanara ini. Namun hal itu justru berhasil kayak diketahui gitu loh oleh pasukan Ciwanara ini, dan jadi pasukan Ciwanara ini berhasil menembak mati sekitar 17 orang, sekitar 17 pasukan. Nah, jadi hal itu kan justru membuat kayak sampai Belanda ini jadi ketar-ketir gitu ya kan. Nah, iya, Kak. Belanda ini kewalahan. Nah, jadi Belandanya itu melakukan serangan dari berbagai arah, tetapi berhasil juga ditaktis oleh pasukan Ciwanara ini. Oh. Iya, nah hal tersebut justru kayak ngebuat Belanda ini tuh kayak bikin strategi gitu ya kan. Jadi Iya, mereka Kak. itu mundur sekitar 500 meter kan ya kan, untuk menyusun sebuah strategi baru. Nah terus tuh jadi kayak itu kan kesempatan gitu lah ya kan buat pasukan Ciwanara ini. Jadi mereka tuh mundur, mau melarikan diri kan. Iya. Nah, jadi ketika mereka tuh ingin melarikan diri, kayak Belanda tuh kayak nggak mau lepasin gitu aja kan. Iya, Kak. Dikirimlah kan sebuah pesawat terbang untuk kayak memburu mereka gini lah. Nah, ketika itulah jadi kayak pasukan Ibu Ngurah Rai dan pasukannya itu kayak mungkin kayak berpikir daripada berlari terus tetap dikejar, mending lawan sampai habis-habisan. Sampai titik darah terakhir lah ya. Iya, jadi saat itu lah kan Ibu Ngurah Rai ini bergerak kukutan yang berarti perang habis-habisan. Sekaligus memimpin pasukannya itu. Nah, saat itulah jadi mereka itu melakukan perang habis-habisan, perangan. Nah, tetapi jadi tibalah di akhir pertempuran ini. Nah, di akhir pertempuran ini Belanda itu berhasil memenangkannya. Belanda itu berhasil memenangkan pertempuran, dan Gusti Ngurah Rai ini meninggal di pertempuran itu ya kan. Iya, Kak. Nah, walaupun jadi gugurnya Gusti Ngurah Rai ini, Gusti Ngurah Rai ini juga disertai dengan sekitar 96 pasukan yang gugur. Nah, walaupun pertempuran ini dimenangkan oleh Belanda, tetapi Belanda itu kayak membayar mahal gitu loh buat menang itu, karena mereka tuh jadi kayak mengorbankan sekitar 400 pasukan. Itulah. Memang walaupun Belanda tetap menang, tetapi peperangan tersebut itu menjadi sebuah sejarah besar. Nah, segitu aja ya. Oke, makasih ya, Kak. Permisi, Kak. Boleh nggak saya naik sedikit nih tentang puncak pertempuran Margarana? Boleh dong. Nah, apa aja nih yang Kakak tahu tentang puputan Margarana itu? Kan kita tadi menanya ke puncaknya kan. Ya. Nah, jadi aku jelasin sedikit nih ya cara puncak dari Margarana ini. Jadi puncaknya itu terjadi pada tanggal 20 November 1946 ini. Nah, itu kan terjadinya perperangannya kan. Berperang gitu ya, Kak? Itu Ya. tanggalnya? Iya, itu tanggal peperangannya. Nah, saat itu tuh jadi saat itu tuh Belanda itu mengirimkan 5 pasukannya itu ke posisi ke Tabanan, di mana posisinya ke pasukan Ciwanara dan Ibu Ngurah Rai ini kan. Oh iya. Nah kirimin pasukannya itu kayak ada anjing merah, ada gajah merah, baru ada anjing hitam, baru singa, polisi perintis dan polisi negara. Nah, saat itu tuh Belanda tuh mengirimkan 20 pasukannya itu ke posisinya
ke posisinya Ciwanara ini nih. Nah, hal itu disadari sama pasukan Ciwanaranya ini dan berhasil menembak 12 orang, tembak mati nih 12 orang. Oh, sebanyak itu ya, Kak? Iyalah. Nah, hal itu membuat Belanda kewalahan. Tapi tidak kayak mereka tuh gigih gitu kan. Ya, jadi mereka tuh melakukan serangan balasan, yaitu melakukan serangan dari berbagai arah. Nah, ya dengan tekad yang tinggi ya kan, terus tuh juga kayak keberanian mereka itu, jadi mereka tuh tetap melawan balik dan menagih serangan itu. Nah, ya kayak Belanda ini kan kewalahan lagi nih, jadi mereka tuh memilih mundur untuk mengatur ulang strategi baru. Nah, terus itu, jadi kesempatan itu tuh diambil oleh pasukan Cimanara dan Igusti Ngurah Rai ini nih. Mereka tuh memilih kayak mereka tuh kabur gitu kan, mau kabur, tapi nggak dilepas gitu aja sama pasukan Belandanya. Kenapa gitu, Kak? Ya nggak bisa gitu dong, kan perang. Oh. Harus memilih antara menang dengan kalah, jadi Belanda nggak mau kalah dong. Oh iya ya. Nah, jadi telah dikejar sama pasukan Belanda ini dengan pesawat terbang, kan? Jadi kayak pengejaran dari udara gitu. Nah, karena tidak ada cara lain lagi ya kan, daripada lari-lari terus tetap dikejar, jadi mereka tuh tetap memilih untuk melawan aja. Jadi mereka melawan. Jadi saat itu tuh Igusti Ngurah Rai itu berteriak hutan ya, akhirnya perang habis-habisan. Nah, disitulah terjadi konfliknya. Ya, walaupun endingnya itu, walaupun akhir dari pertempuran itu ya tetap dimenangkan oleh Belanda, tapi ya enggak tetap dimenangkan oleh Belanda kan. Nah, tapi juga disertai dengan gugurnya Igusti Ngurah Rai ini dan sekitar 96 pasukan dari Igusti Ngurah Rai ini. Oh, banyak juga ya, Kak? Iya, tapi lebih banyak Belanda tahu yang ini, yang tewas pasukannya itu tuh sekitar 400 pasukan. Oh, lebih banyak gitu? Ya, lebih banyak. Jadi tuh kayak kesannya tuh kemenangan Belanda tuh nggak murah. Jadi susah. Oh. Jadi mereka tuh ngambil lebih banyak kerugian. Jadi gitu kita. Hai teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang tokoh yang paling terkenal di peperangan Kabupaten Margarana. Oh, namanya siapa, Kak? Nah, nama tokohnya itu adalah Igusti Ngurah Rai. Dia ini seorang tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Nah, dia itu memimpin pasukan Ciwanara di Bali. Nah, tahu nggak kalian kapan dia gugurnya? Emang pada tanggal berapa, Kak? Tanggal 20 November 1946 ia gugur. Mengapa? Karena ia mempertahankan Indonesia dari upaya Belanda. Nah, seperti itulah perjuangan Igusti Ngurah Rai. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Oke guys, jadi kita akan mencari orang lagi untuk membahas tentang peperangan Kabupaten Margarana. Ini ada kakak-kakaknya lagi sendiri. Hai Kak. Hai. Lagi sibuk nggak nih? Enggak sih. Siapa Kak namanya kalau boleh tahu? Nama aku, perkenalkan nama aku Adel Via Panjaitan 12-2. Oh, kakak ada nggak nih tahu kayak sedikit tentang peperangan Kabupaten Margarana? Kayak dampaknya atau contoh atau apapun itu? Tahu, tapi Apa tuh, Kak? Tapi aku pernah dengar adanya pertahanan pasukan Kabupaten Margarana. Oh, gimana itu Kak? Jelasin boleh nggak? Boleh. Oke. Saya mengetahui tentang pasukan Kabupaten Margarana ini. Pasukan pejuang yaitu mengandalkan taktik gerilya dan serangan mendadak. Nah, dengan bergerak cepat melalui kelompok kecil. Nah, mereka juga menyerang patroli dan pos Belanda. Lalu mereka tuh segera mundur agar tidak terjebak dalam pertempuran besar itu. Oh, gitu ya Kak? Ya. Selanjutnya gimana tuh Kak? Terus mereka ini, cara ini yang bikin Belanda itu kewalahan karena serangan mereka tuh datang tuh tiba-tiba. Sulit diprediksi. Iya, gitu. iya. Berarti kayak langsung mendadak gitu lah ya kan Iya, Kak? betul. Nah, ada juga mereka ini juga memanfaatkan medan hutan dan pedesaan. Nah, mereka ini memanfaatkan medan hutan dan pedesaan ini sebagai tempat bersembunyi, menyerang, menghambat gerak lawan juga, guys. Oh, gitu ya Kak? Selain itu ada Kakak yang Kakak tahu lagi? Ada Apa senjata tuh, Kak? mereka itu terbatas. Mereka ini juga memiliki senjata yang sangat terbatas seperti senjata api rampasan, parang, dan sebagainya lah gitu. Kalau misalnya keris itu masih termasuk nggak Kak?
termasuk karena itu ada senjata api rampas juga ya. Iya juga ya. Nah, lain dari situ ada juga mereka ini selain senjatanya terbatas, walaupun senjata mereka itu terbatas, tetap puputan mereka itu semangat juang mereka itu tetap tinggi. Keberanian mereka itu menutupi, senjata mereka itu tertutupi oleh keberanian mereka itu. Oh gitu. Iya, dan mereka ini juga disertai oleh dukungan rakyat mereka gitu. Gitu. Mereka ini juga rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan ini. Mereka tuh rela berkorban habis-habisan sampai titik pendarahan demi mempertahankan Indonesia ini. Oh gitu. Segitu aja ya kak yang kakak tahu. Iya, yang saya tahu. Oh, oke, makasih ya kak. Maaf ya kak mengganggu waktunya. Itu materi yang saya tahu ya. Kalau kamu tahu tentang apa tuh? Aku tahu tentang nilai-nilai Puputan Margarana nih. Nilai-nilai dari Puputan Margarana Dari peperangan Margarana ini. Nah, yang pertama itu ada keberanian dan patriotisme. Para pejuang Bali menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan melawan Belanda, meski sadar mereka tuh kalah jumlah dan persenjataan. Sikap ini mencerminkan patriotisme tinggi, yaitu mendapatkan kepentingan bangsa dan tanah air di atas kepentingan pribadi. Bahkan mereka juga rela mengorbankan nyawanya sendiri. Terus juga ya. Iya. Terus yang kedua itu ada pantang menyerah. Pasukan Cinguanara ini tetap melawan Belanda meski kondisi sangat tidak seimbang. Mereka menggunakan strategi gerilya, serangan mendadak, dan bertarung sampai titik darah terakhir. Hal ini menunjukkan tekad kuat bahwa penjajah tidak boleh kembali menguasai Indonesia. Terus yang ketiga ada kesetiaan. Para pejuang Bali menunjukkan kesetiaan pada kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tahun 1945. Mereka menolak tunduk kepada Belanda dan memilih untuk bertarung habis-habisan. Kemerdekaan ini menjadi teladan bahwa kemerdekaan itu harus dipertahankan dengan sepenuh hati. Yang keempat itu ada persatuan rakyat dan pasukan. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan oleh pasukan, tetapi juga rakyat yang membantu memberikan informasi, makanan, dan dukungan moral. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan antara pasukan dan rakyat mampu menghadapi kekuatan musuh yang lebih besar. Oke, segitu aja sih yang aku tahu. Oke, Segitu aja yang kami tahu, guys. Makasih ya kak. Maaf mengganggu guys. Tapi kalau misalnya masih segitu kurang nggak sih pembahasannya? Nah kita cari lagi. Tetapi sebelum saya mencari, saya juga akan membahas tentang dampaknya nih. Dampak ada yang positif dan ada yang negatif. Nah saya akan membahas tentang dampak positifnya dulu. Dampak positif yang pertama ada menimbulkan semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Nah dari peperangan tersebut semangatnya terus membara yang menghasilkan semuanya orang itu bersemangat dalam melakukan apapun itu. Nah, yang kedua, sebagai simbol peperangan di Puputan Margarana di Bali. Nah, itu peperangan tersebut itu menjadi simbol tentang kuatnya di pasukan Wanara, Cinguanara. Nah, pasti ada dampak negatifnya juga dong. Dampak negatifnya itu ada dampak negatifnya itu apa ya? Yang pertama ada kerusakan fasilitas. Nah, setiap berperang itu pasti banyak hancur kayak apa tembok-tembok atau dimanapun itu. Nah, seperti di peperangan tersebut, desa-desa yang di sekitar peperangan tersebut hancur. Pasti kalian bertanya-tanya, rugi nggak? Ya rugi dong. Nah, terus yang terakhir ada banyaknya korban yang gugur. Nah, korban yang gugur itu sekitar 96 orang, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Nah, tapi bukan I Gusti Ngurah Rai aja nih, banyak juga rakyat sipil yang menjadi korbannya. Oke, segitu saja. Jadi saya akan mencari orang lagi untuk membahas lebih dalam. Oke, ada orang nih. Permisi kak. Maaf ya kak mengganggu waktunya. Oh iya kak. Kalau boleh tahu siapa nama kakaknya? Oh nama saya Sriwani. Kalau nama kakak? Oke. Ada nggak kakak tahu tentang peperangan Puputan Margarana, kayak dampaknya atau kronologi atau penghargaannya gitu kak? Aku tahu. Apa tuh? Aku tahu nilai-nilai Puputan Margarana.
Boleh dijelaskan nggak? Boleh. Aku tahu ada 4 nih. Yang pertama itu ada keberanian loh ya. Ulang. Guys, setelah saya membahas dampaknya, di sini saya akan mencari lagi nih orang yang untuk akan membahas lebih dalam. Oke guys, kita udah dapat nih kakak-kakaknya. Permisi kak. Iya. Lagi sibuk ya? Enggak, kami lagi ngobrol-ngobrol aja. Oh sorry ya kak, mengganggu waktunya. Apa-apa. Boleh nggak nih saya nanya tentang peperangan Puputan Margarana? Apa yang kakak tahu? Boleh banget, boleh banget. Nah, di sini aku ada tahu baru satu nih. Apa tuh kak? Peringatan dan peninggalan Puputan Margarana. Nah, jadi guys, Taman Pujaan Bangsa Margarana itu kayak kompleks makam pahlawan yang dibangun untuk mengenang jasa Ibu Ngurah Rai beserta pasukannya Cimbanara yang gugur pada pertempuran Puputan Margarana pada tanggal, tahu nggak pada tanggal berapa? Nah, itu pada tanggal 20 November tahun 1946. Nah, tempat itu nggak hanya dijadi sebagai makam pahlawan tuh, tapi juga sebagai simbol peringatan dan peninggalan mereka dalam mempertahankan Indonesia dari Belanda. Nah, ada yang kedua tuh. Apa tuh kak? Apa tuh kak? Itu ada monumen dan museum perjuangan. Nah, di kawasan tersebut terdapat monumen serta museum perjuangan yang menyimpan berbagai benda sejarah tuh. Nah, tahu nggak apa benda sejarahnya apa aja? Senjata? Oh iya, senjata. Kedua, perlengkapan perang dan dokumentasi rakyat Bali. Nah, yang berfungsi untuk melestarikan dan meneladani nilai-nilai para pahlawan. Monumen itu menjadi pengingat bagi generasi muda kayak gitu sekarang nih kan, untuk selalu tetap semangat patriotisme dan pengorbanan para pahlawan. Nah, yang ada ketiga, nah itu apa tuh, Kak? peringatan setiap tanggal 20 November. Ada nggak nih yang tahu pada tanggal 20 November itu ada apa, peringatan apa? Peringatan apa tuh kak? Itu peringatan upacara untuk memperingati peristiwa Puputan Margarana. Nah, masyarakat Bali dan pemerintah mengadakan upacara tersebut untuk mengenang kayak apa ya? Mengenang untuk selalu mengingat gitu loh. Oh. Semangat Ibu Ngurah Rai beserta pasukannya. Nah, segitu aja sih yang aku tahu. Kalau kamu tahu tentang apa? Kalau kakak apa nih kak? Tentang nilai-nilainya nih. Apa tuh kak? Itu apa aja? Ada 4 tuh. Yang pertama ini ada keberanian dan patriotisme. Para pejuang Bali nih menunjukkan keberanian yang luar biasa nih dengan melawan Belanda, meski sadar kalah jumlah dan kesenjataan. Sikap ini tuh mencerminkan patriotisme tinggi, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan tanah air di atas kepentingan pribadi. Bahkan mereka juga rela mengorbankan nyawanya. Yang kedua itu ada pantang menyerah. Pasukan Cimbanara ini tetap melawan meski kondisi sangat tidak seimbang nih. Mereka menggunakan strategi gerilya, serangan mendadak, dan bertarung sampai titik darah terakhir. Hal ini menunjukkan tekad kuat bahwa penjajah tidak boleh kembali menguasai Indonesia. Terus yang ketiga itu ada kesetiaan. Ya, para pejuang Bali itu setia pada kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tahun Iya gitu ya mereka. Oh, yang sudah diproklamasikan pada tahun 1945. Kemerdekaan ini menjadi teladan bahwa Kak, boleh tanya nggak sih? boleh Kakak tahu nggak sih tentang peperangan Puputan Margarana? tahu. Apa tuh kak? Jadi peperangan Puputan Margarana adalah saya akan membahas tentang penghargaan Puputan Margarana. Nah, penghargaan Puputan Margarana ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap individu atau kelompok yang menunjukkan rasa semangat perjuangan, kepahlawanan, serta cinta tanah air yang tinggi, yang dimana dicontohkan oleh I Gusti Ngurah Rai pada peristiwa Puputan Margarana tersebut. Lalu pada saat itu I Gusti Ngurah Rai ini adalah pemimpin perlawanan di Bali. Nah, beliau ini adalah komandan resimen kecil, resimen Sunda kecil yang ada di Bali, NTB dan NTT, serta tentara keamanan rakyat. Lalu pada saat itu Belanda menjajah Indonesia kembali setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Lalu pada saat pertempuran Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan-pasukannya telah gugur di medan perang sampai darah titik kehabisannya.
Nah, pada saat itulah beliau ini diberikan gelar oleh pemerintah Indonesia karena atas jasa-jasanya dan pengorbanannya yang begitu luar biasanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh segitu aja ya kak? Iya. Oke, terima kasih. Tiga. Oke guys, jadi dari pembahasan kami tentang dampak, kronologi, latar belakang, contohnya dan tokoh-tokohnya. Jadi di sini kami akan membahas atau menyimpulkan dari pembahasan kami yang dibacakan dan yang dibahas oleh Adel. Oke guys, di sini saya akan menyimpulkan dari materi kami yaitu Puputa Margarana. Di sini kesimpulannya yang bisa kami ambil yaitu rela berkorban, pantang menyerah, cinta tanah air. Di mana rela berkorban ini mereka itu rela berkorban habis-habisan demi mempertahankan Indonesia ini guys. Oke, sekian dari kesimpulan kami dan materi kami.